Kakek Alvaro Kiano Nugroho, Tugimin, mengungkapkan dugaan motif menantunya Alex Iskandar yang tega menculik dan menghabisi nyawa korban. Alex ini adalah ayah tiri Alvaro yang menikah dengan ibu korban Arum Indah pada 23 Desember 2023 lalu, dan Tugimin menduga ada dua hal yang menjadi pemicu Alex nekat menculik lalu membunuh Alvaro. Ia mengaku mendapat informasi Alex ini merasa dendam terhadap Arum karena pernah dituduh selingkuh. Dikatakan oleh sang kakek, Alex juga disebut pernah melarang Arum untuk bekerja di luar negeri. Namun, Arum ini mengabaikan larangan tersebut dan tetap berangkat ke luar negeri. Sementara nenek Alvaro, yakni Sayem, mengatakan rumah tangga Arum dan Alex ini memang sedang bermasalah, Tribuners. Selama pencarian Alvaro, dikatakan oleh nenek Alvaro bahwa Arum enggan berkomunikasi dengan Alex. Dan menurut Sayem, Arum ini sempat mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dari Alex, namun sang suami tidak mau mengurus. Sayem juga menduga Alex sengaja menculik Alvaro agar Arum ini bersedia untuk pulang ke Indonesia dan kemudian rujuk dengannya. Namun penculikan ini justru berakhir Alvaro kehilangan nyawa. Dan saat ini Arum sedang dalam perjalanan, maksud kami sudah pulang ke Indonesia, dan ia mendengar kabar Alvaro ditemukan tewas ketika berada di Medan, Sumatera Utara, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Lilipali membenarkan ayah tiri Alvaro Alex Iskandar tewas. Nicholas mengatakan Alex nekat mengakhiri hidupnya ketika berada di Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu 23 November dini hari. Meski tidak merinci penyebab kematian Alex, Nicholas membenarkan informasi mengenai pelaku yang diterima keluarga korban dan terpisah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Alex tewas saat berada di ruang konseling, bukan di sel tahanan seperti kabar yang beredar. Fakta baru terungkap terkait pemilihan lokasi pembuangan Alvaro Kiano Nugroho yang berusia 6 tahun oleh ayah tirinya Alex Iskandar di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tribuners. Alex tidak memilih acak lokasi tersebut hingga kerangka Alvaro Kiano ini ditemukan oleh polisi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ardian Satrio Utomo menjelaskan, Alex Iskandar ini diketahui punya kerabat yang tinggal di sekitar Tenjo. Dan hal inilah yang membuat pelaku memahami kondisi lingkungan di Tenjo, termasuk titik-titik yang jarang dilalui oleh warga. Ini dimanfaatkan Alex untuk mencari lokasi pembuangan jenazah yang dianggap aman olehnya. Alex Iskandar sudah mengetahui lokasi yang sepi, termasuk tempat pembuangan sampah di bawah jembatan. Dan menurut Ardian, hasil pemeriksaan penyidik menunjukkan jembatan Cilalai merupakan area yang tidak terlalu ramai dan sering digunakan warga sebagai lokasi pembuangan sampah. Kondisi inilah yang membuat pelaku yakin bahwa jenazah korban ini akan sulit ditemukan, terlebih karena dibuang pada malam hari. Nah, atas pertimbangan tersebut, lokasi ini menunjukkan bahwa pelaku ini sudah merencanakan cara menutupi perbuatannya, Tribuners. Alex merasa tindakannya ini tidak akan menimbulkan kecurigaan karena Alex kerap melewati daerah itu dan mengetahui rute-rutenya. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, Alvaro diculik pada 6 Maret 2025 dan dibunuh oleh Alex pada malam hari dengan cara dibekap. Tindakan ini dilakukan karena Alvaro disebut terus menangis setelah diculik oleh pelaku yang merupakan ayah sambungnya sendiri, dan jenazah Alvaro sempat disimpan di garasi rumah pelaku di Tangerang, Banten. Dan 3 hari kemudian pada 9 Maret 2025, Alex kemudian membawa jenazah Alvaro yang sudah dibungkus plastik hitam menggunakan mobil berwarna silver. Dan berdasarkan rekonstruksi atau prarekonstruksi, Alex mengakui membuang bungkusan tersebut ke area pembuangan sampah di bawah jembatan. Kerangka korban baru ditemukan pada Jumat 21 November 2025 setelah saksi kunci membenarkan informasi kepada penyidik mengenai lokasi tersebut. Dan saat ditemukan, kerangka sudah terpisah akibat proses pembusukan alami sehingga bukan merupakan mutilasi. Propam Polres Jakarta Selatan memeriksa 2 anggota buntut tewasnya Alex Iskandar, tersangka pembunuhan yang merupakan ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho di ruang konseling.
Kasih Propam Polres Jakarta Selatan Kompol Bayu Agung Arianto ini mengatakan dua anggota yang diperiksa ini adalah anggota yang sedang bertugas piket di ruang konseling. Terkait bunuh diri ini, pihaknya sudah memeriksa dua personel yang saat itu piket. Dan disampaikan oleh Bayu, pihaknya sedang mendalami soal aspek pengawasan yang dilakukan oleh kedua anggota hingga Alex bisa mengakhiri hidupnya di dalam ruangan tersebut. Dan Alvaro Kiano Nugroho dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, Tribuners, di mana peristiwa ini bermula saat Alvaro izin untuk melaksanakan salat maghrib di masjid dekat rumahnya di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tapi setelah salat maghrib, ternyata Alvaro ini tidak kunjung pulang, sehingga keluarga terus mencari keberadaannya dan temannya mengaku tidak bersamanya saat salat. 8 bulan berselang, Alvaro ditemukan meninggal dunia dan sudah menjadi kerangka. Polisi juga menangkap ayah tiri Alvaro, Alexis Iskandar, pada Jumat 21 November kemarin dan sudah menetapkan sebagai tersangka. Namun di tengah proses pemeriksaan, Alex Iskandar mengakhiri hidupnya pada Minggu 23 November dengan cara gantung diri di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa kematian tersangka pastinya akan didalami oleh Propam. Sebelumnya, polisi memastikan tersangka ini mengakhiri hidup dengan menggunakan celananya sendiri dan keterangan itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Kombes Budi menjelaskan bagaimana celana bisa digunakan tersangka untuk melakukan aksi mengakhiri hidup. Dikatakan pada saat di ruangan konseling ini, bahan yang digunakan untuk gantung diri ialah menggunakan celana sehingga menggunakan celananya sendiri dan pada mulanya Alex ini meminta izin ke toilet dan mengaku telah buang air di celana sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saat itu, tersangka memang hanya diperbolehkan memakai celana pendek yang diberikan oleh penyidik. Karena celana itu kotor, Alex kemudian meminta diganti dengan celana panjang. Dan setelah kembali ke ruang konseling, Alex dibiarkan menunggu pemeriksaan medis yang dijadwalkan pada pagi harinya. Dalam rentang waktu antara 6.30 pagi sampai sekitar pukul 8 atau 9 pagi, seorang saksi berinisial G yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini melihat Alex dalam keadaan sudah tergantung, Tribuners. G mencoba melihat dari bilah kaca pintu di tengah dan melihat tersangka ini sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara menggantung diri. Didapat informasi dari saksi kunci adanya dugaan keterkaitan hilangnya Ananda AKN yang diidentifikasi dilakukan oleh saudara AI. Pendalaman percakapan digital terlapor ataupun yang terduga pelaku, penyidik menemukan adanya indikasi kuat dorongan emosional pelaku. Dari handphone yang diamankan, terlapor secara terang-terangan menuliskan kalimat, "Gimana caranya gue balas dendam?" Ini muncul berulang kali di dalam konteks kemarahan serta rasa sakit hati yang ia tujukan ke pihak tertentu. Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, terlapor memiliki dorongan emosional dan niat untuk melakukan balas dendam. Hal ini diakui oleh tersangka melakukan penculikan terhadap Ananda AKN sampai dengan membawa korban dari salah satu masjid di wilayah Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat korban dibawa dalam kondisi menangis yang tidak berhenti, sehingga dibekap hingga meninggal dunia. Setelah korban meninggal, pelaku membungkus jenazah dengan tas plastik berwarna hitam dan membuang di wilayah Tenjo, tepatnya di Jembatan Cilalai pada tanggal 9 Maret 2025 pada malam hari atau 3 hari setelah diketahui AKN hilang.
Pada tanggal 20 November 2025, informasi masuk dan ini selalu didalami oleh penyidik persesuaian dari keterangan saksi, barang bukti, dan dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial AI. Dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah korban dijemput sampai dengan dibekap, meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang DNA lebih lanjut lagi. Mungkin dari saya itu Pak Kabid, terima kasih. Terima kasih Bu Dr. Farah. Ada informasi juga bahwa pelaku ini melakukan bunuh Pak. Duga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKN. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka, besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.